Nih, kita mau lihat dulu, membahas nih gulma nih satu persatu. Nih, kalian udah tadi tak jelaskan. Ini pakai apa? Garlon. Pakai garlon bisa ini ya. Ini walaupun dia kayaknya keras, tapi dia nggak keras-keras kali. Dia akan mati dipakai garlon. Nih. Oh ya, kalau di masyarakat ini pakai paraquat ya bubar ini ya, rusak ya. Kalau di kita biasanya ini pakai apa? Pakai glifosaat starin. Nih. Nah, ini pakai amonium glufosinat ini. Teki-tekian. Ini sama aja ya. Ini glifosaat starinnya kalau untuk piringan ini. Tapi kalau di masyarakat ini pakai masih paraquat bisa. Karena kalau di perusahaan tidak ada lagi yang boleh menggunakan paraquat, itu nggak boleh. Kalau ini hampir sama semuanya. Ini pakai amonium glufosinat ya. Kemudian mungkin hampir sama semuanya. Garlon, triklopir. Nah, mungkin itu aja. Dan satu lagi, kalau khusus lalang maka penggunaannya hanya single origin glifosaat saja. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke. Nah, kasih ini mic-nya nih. Mungkin izin bertanya Pak mengenai tricolivir atau garlon. Nah, itu pemakaiannya apa bisa dipakai dengan dicampur dengan solar Pak untuk pengendalian anak kayu yang sedikit lebih keras gitu Pak? Pada prinsipnya tidak dibenarkan menggunakan solar. Tidak dibenarkan. Itu. Apalagi lu calon pemimpin di perusahaan, maka tidak dibenarkan penggunaan pakai solar apapun, itu nggak ada. Herbisida is herbisida. Tidak dibenarkan. Kalau mungkin di masyarakat ada yang meyakini dicampur solar, sekali lagi, solar tidak akan merubah sistemik pada fungsional garlon itu, sebenarnya tidak. Itu pada prinsipnya. Tidak benar menggunakan solar. Khusus untuk apalagi perusahaan ya. Itu. Itu yang bisa jawab. Oke, yang lain? Terima kasih Pak. Baik, izin Pak, terima kasih. Dari semua herbisida ini kan Pak, yang terkhusus yang cair Pak. Di dalamnya sudah pasti ada terkandung kayak jenis seperti surfaktan itu Pak yang mau merekatkan atau tidak? Apakah itu memang ada di dalam herbisida yang cair Pak? Jadi ketika dia penggunaan surfaktan itu, maksud saya gini Pak, apakah lebih efektif dia ketika hanya menggunakan pada jenis herbisida yang berbentuk tepung gitu? Oke. Gitu. Pada prinsipnya di dalam herbisida ini tidak ada surfaktannya, itu tidak ada. Karena dia bentuknya cair saja, makanya dia mudah melekat. Itu. Karena dia bentuknya cair. Kayak apa namanya, EC, sehingga dia mungkin mudah nempel dan sebagainya, dibandingkan yang berbentuk ini WG ya, ini granul, wet granul, dan ini adalah menggunakan bentuknya adalah WP, wet powder, sehingga dia memang wajib menggunakan surfaktan jika mau digunakan single ketika menggunakan metilmesulfuron. Lah, pertanyaannya, kalau di sini ada nggak? Tidak ada. Sekali lagi tidak ada ya, tidak ada. Oke, yang lain. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Pak, izin Pak. Saya teringat waktu sebelum di sini lah Pak. Banyak petani-petani itu mengeluh ke saya. Mereka melakukan penyemprotan menggunakan glifosat Pak. Jadi pada saat melakukan penyemprotan glifosat ini Pak, ternyata berselang waktu tidak lama itu hujan Pak. Jadi keesokan harinya mereka melihat efikasi dari produk itu kurang Pak. Ya. Jadi pertanyaan saya Pak, sebetulnya Pak, berapa sih Pak efektivitas glifosat ini disemprotkan ke tanaman jika dia itu anggaplah beberapa jam terkena hujan Pak? Oke. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih, pertanyaan bagus ini. Maka kalau kalian nanti mau nyemprot pagi hari, tengok dulu mendungnya. Tengok dulu mendungnya ini. Apalagi kita mau pakai glifosat. Sekali lagi bahwa glifosat untuk bisa diserap tanaman itu, dia butuh waktu yang cukup lama. Maka kalau di kita adalah setidaknya 5 jam, butuh waktu meresap 5 jam. Itu 5 jam, tidak boleh kena hujan sama sekali. Maka nyemprotnya adalah pagi hari jam 8
maka kalau kita hitung 9, 10, 11, 12, 1. Tidak boleh ada hujan tuh. Kalau ada hujan, wassalamualaikum. Karena belum terjadi peresapannya secara optimal. Itu jawabannya. Nah, kalau di kita 5 jam nih. Itu. Pak Pendi kalau 3-4 jam setengah ya nawar-nawar gitu ya. Tapi pada prinsipnya 5 jam lah. Mereka butuh waktu yang panjang. Pak Pendi kalau 2 jam setelah itu hujan lebat bagaimana? Oh iya salah. Tetap tidak akan efektif. 3 jam tidak akan efektif. Itu. Maka kalau beberapa tempat di Jawa ya, ini non perusahaan. Bagaimana cara memberikan kecepatan penyerapan glifosat yang relatif cepat? Maka ada campurannya. Oh bukan. Kalau pakai urea sistemik semuanya. Itu. Tapi adalah menggunakan amonium metabisulfit namanya. Itu adalah penjernih nira. Jadi kalau misalnya pengen sistemik tapi cepat, ini. Tapi di perusahaan tidak pernah dipakai, tidak boleh dipakai itu. Itu. Kalau nanti kalian semuanya. Pertanyaan simpel. Kenapa Pak Pendi itu mengajarkan hal-hal yang tidak di perusahaan pun diajarkan? Karena nanti kalian semuanya ada kemungkinan bersentuhan dengan masyarakat. Di masyarakat petani kita itu banyak campuran-campuran yang digunakan, sehingga setidaknya lu juga harus menerangkan kepada mereka itu. Tanggung jawab moral sebagai paradigma perkebunan itu 4 jam tah baru bisa efektif. 3 jam. Wassalamualaikum Mas. Oke, satu lagi penanya. Oke, oh masih banyak. Oke, nggak masalah. Terima kasih Pak. Mungkin yang saya tanyakan lagi mengenai glifosat untuk pemakaian Roundup ke lalang Pak. Kalau di masyarakat ini kan biasanya dia bisa menggunakan paraquat juga deh Pak. Oh nggak bisa. Kalau pakai paraquat maka dia ibaratnya gini. Apa yang terjadi seorang Yusra tak keplak kepalamu itu, dia akan melawan tuh. Begitu juga dengan lalang yang disemprot dengan menggunakan paraquat. Maka yang ketika kita menggunakan paraquat, maka dia akan tetap gosong. Akan tetap gosong, namun dia akan tumbuh dengan tunas-tunas baru yang lebih hijau dan lebih mengerikan lagi. Maka tidak benar ketika kita menggunakan lalang adalah menggunakan paraquat. Harus menggunakan yang sistemik glifosat. Itu sedikit lagi Pak. Nah, ketika menggunakan glifosat ini pertimbangannya kan dia sistemik, Pak. Nah, ketika sistemik itu tadi, ketika daun yang mulai layu dan menguning, dan dia memiliki tunas baru yang hijau, Pak. Dan itu ya kembali muncul lagi dan tumbuh sehat gitu, Pak. Tidak mati gitu, Pak. Jadi penyemprotannya apakah dibutuhkan dengan ketinggian semprot atau nozzle yang khusus atau gimana? Maka satu lagi. Dalam mengendalikan lalang khususnya, maka Anda harus mengenal yang namanya F21. F21 adalah formula 21 hari untuk kembali lagi ke titik awal. Itu. F21. Maka kalau menyemprot lalang itu, hari ini kita nyemprot lalang, maka 21 hari yang akan datang kita wajib kembali lagi ke sini lagi untuk nyemprot kembali lagi, untuk menyempurnakan. Maka biasanya misalnya kita biasa menggunakan 400 cc per hektar misalnya. Maka pengulangannya hanya butuh mungkin 200 sampai 150 sampai 200 cc per hektarnya saja. Untuk bisa menyempurnakan pengendalian lalang. Bahkan kalau di perusahaan itu bisa 3 kali ulangan, untuk bisa benar-benar mati total lalang nggak ada. Sampai ke akarnya dia. Sampai dengan ke dalam rimpang-rimpang itu semuanya kering, maka harus kembali lagi pada umur 21. Pak Pendi yang lain kan belum disemprot, tinggalkan dulu yang lain, kembali lagi ke sini 21 hari. Maka 400 balik lagi cuma 200, balik lagi mungkin 100, setelah itu tuntas, tas lalangnya nggak ada. Karena balik lagi ngerinya lalang bagi kelapa sawit itu ngeri sekali, akan mengurangi faktor produksi sampai 50% jika memang kita tidak intensif mengendalikannya, bahkan mau kerdil itu. Karena bahwa akan mengganggu sistem penyerapan unsur hara dan air bagi tanaman kelapa sawit dengan zat yang disebut namanya alelopati itu. Maka kembali lagi, muncul lagi, semprot lagi, 21 hari muncul lagi, semprot lagi. Itulah konsep dasar mengendalikan lalang menggunakan F21. Sampai kapan? Sampai hilang.
Anda biarkan lagi tumbuh tunas lagi, kemudian berbunga lagi, ya wassalamualaikum, kita akan nyebar lagi. 21 hari tunas baru muncul, nggak masalah, semprot lagi. Kembali lagi muncul lagi, semprot lagi, sampai benar-benar sistemik dan modar secara total pada lalang itu sendiri. Nah, itu tadi saya maksud pemahaman dari masyarakat ini kan Pak, dia memakai apa namanya glifosat dengan apa itu perbandingannya karena yang satu kontak satu sistemik, karena yang dipakai kontak ya mati juga tapi muncul lagi baru, dan sistemik gitu juga Pak, kan namanya masyarakat Iya, nggak iya, mengenal iya. F21 itu tadi. Iya. Ya, itu maksudnya. Karena memang ya balik lagi. Maka inilah kepada kalian semuanya tak terangkan ini. Semoga bisa menyebarkan virus-virus yang benar kepada masyarakat tuh. Karena pada hari ini memang masih banyak orang-orang yang berpikir bahwa nyemprot gulma atau mengendalikan gulma tembak semprot sekali mati. Tidak bisa. Namanya sistemik, butuh waktu dan sebagainya. Oke, yang lain silahkan. Terima kasih Pak. Saya ingin menanyakan tentang tindakan penyelamatan pertama ketika herbisida itu tertelan Pak. Jadi tadi Bapak mengatakan kan kalau dia berubah warna, dia itu akan tidak usah dimuntahkan. Kalau tidak usah dimuntahkan Pak, berarti tindakan kita itu dibiarkan seperti itu Pak, atau disuruh meminum air sebanyak mungkin supaya cairan tadi tidak terlalu pekat kali di dalam tubuh, atau bagaimana Pak? Oke. Terima kasih Pak. Ya, pertanyaan bagus nih. Ketika apa namanya terjadi keracunan mendadak benar sebelum fatal, maka segera langsung kita larikan ke dalam klinik. Dan di perusahaan kita di setiap divisi ada kliniknya. Dan di dalam sebuah area mesti ada klinik sentralnya yang ada dokter standby-nya. Kita harus apa namanya, jangan nunggu fatal dulu, sudah ada tanda-tandanya, sudah mulai pucat dan sebagainya, habis nyemprot. Maka inilah gunanya kita sebagai pimpinan, menyatakan kepada apa namanya, kepada karyawan kita. Kalau dalam setiap pelatihan itu Pendi selalu mengatakan, Ibu pengen bapaknya nikah lagi enggak? Itu pakai masker apa cepat modar? Nah itu Pak Pendi kok kejem kali bahasanya ya, kok menyenggol-nyenggol maut, karena ini yang kita pakai racun semuanya. Itu maka begitu ada tek bawa ke klinik. Itu tidak usah nunggu-nunggu sok pahlawan lu, sok apa, sok dukun, sok apa, jangan, tek bawa ke klinik. Itu maka di dalam konsep nyemprot itu yang pertama, yang sering dilakukan oleh kesalahan oleh karyawan semprot kita, yang pertama, tidak menggunakan APD. Tidak menggunakan APD. Ya itu, pakai masker panas Pak, enggak, dan itu yang terjadi. Nah, sudah tidak pakai APD, termasuk kaos tangannya kain. Yang terjadi apa? Kaos tangan kain. Nah, kalau kaos tangan kain semprot, apa enggak mau kayak di whipping tangan kita lu? Udah, setelah itu ngerokok. Ya contohnya gini lah, gak usah jauh. Kita contohkan saja. Habis herbisida, nyemprot bang. Set. Bokok ini. Loko askep ini kan. Buka. Sap. Dia nggak jawab. Oke. Mungkin dia udah cuci tangan dulu. Ya. Ngambil rokoknya. Pakai buku. Nah, rata-rata gini ya. Sep. Pertanyaannya kenapa nggak di whipping sekalian rokokmu? Kan gini loh, makanya mencuci tangan yang benar itu adalah telapak tangan, punggung tangan, sela-salanya plus kukunya. Makanya kalian apalagi mama itu kan, mama TikTok itu kalau suruh nyemprot kukunya panjang-panjang, suruh nanti nggak mau, apa nggak mau, ya udah ngerokok lagi, tambah lagi, itu, dan itu sering terjadi. Maka jika memang ada tanda-tanda, halo, segera bawa ke klinik. Itu. Apakah yang ada kasih minum juga nggak apa-apa, kasih minum air kelapa secepatnya. Gak ada tanda-tanda, Pak, halo, karyawan kita oke, jemput, kirim langsung. Itu. Pak Pendi jauh, ya udah cari air kelapa semua, udah minumkan dulu. Sebisa mungkin
untuk apa namanya menetralkan itu. Itu. Makanya satu lagi yang harus saya sampaikan semua sama kalian, tukang semprotmu semua dapat jatah susu. Dapat jatah susu. Jangan bawa dan pastikan mereka meminum susu yang diberikan oleh perusahaan. Pastikan itu. Karena diberikan dalam bentuk kalengan. 5 hari 5 kali nyemprot dapat 1 kaleng mereka dapat susu. Maka apa sih yang harus dilakukan seorang asisten terhadap masalah susu ini? Kan urusan dia Pak Pendi, dapat susu kaleng bawa pulang. Salah. Dapat susu, bikin susunya, minum paginya. Kalau dia dibawa pulang, apa nggak bapaknya double susu? Nah, gimana, Mepta? Susu. Oh ya, mereknya beda. Paling paham. Yang penting satunya jangan ada tulisannya apa lewat tanggal kadaluarsa saja. Maka jangan lu jangan apa namanya harus tegas terhadap pop. Minum susu. Jangan dibawa pulang. Oh, ini ada bagi-bagi susu, jangan. Pagi-pagi karena ini ada apa tugasnya ya, yang ngurusi pakaian, APD semuanya ada. Sekalian tugaskan bikin susu. Pagi-pagi wajib minum susu. Udah, minum susu bareng-bareng mereka semuanya. Karena mereka susu setidaknya akan menetralisir jika memang ada sedikit yang terserap yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu. Dan masih banyak loh karyawan-karyawan kita. Ayo Pak, gue. Jika ketahuan sama lu, dah, minggir dulu, bisa nggak usah nyemprot. Kamu nasihati baik-baik sampai dia paham benar bahwa yang mereka lakukan itu adalah hal yang salah dan berbahaya kepada mereka. Jangan itu ya. Setitik yang masuk ke dalam herbisida yang terhirap sama kita, ini yang menyebabkan linu-linu. Karena lama-lama terakumulasi. Coba Anda perhatikan, kenapa herbisida ini nggak boleh pakai air berlumpur? Mengurangi efektivitas. Kenapa? Karena tanah berlumpur sama dengan ada liatnya yang bermuatan. Ini coba kembali lagi, ada nggak logamnya? Ya ada. Nyerap logam. Logam itu kodok mangan kupat. Lama-lama boyok ora kuat. Udah Pak Bendi rematika ya itu gara-gara terserap itu. Paham maksudnya kan? Oke, yang terakhir nih, silakan. Gara-gara kalian jadi pengen rokok tapi nanti dulu deh. Izin Pak bertanya Pak, benar nggak Pak pemakaian glifosat dan fluroxypyr di tanaman TBM itu nantinya akan mempengaruhi dari hasil pertama si kelapa sawit itu sendiri Pak? Oke. Pada prinsipnya tetap akan berpengaruh ya, karena balik lagi bahwa penggunaan herbisida yang gila-gilaan pada lahan kita itu akan sangat berpengaruh terhadap kumbang Elesdipius camerunicus. Walaupun yang namanya fluroxypyr adalah tidak ada berani mengklaim bahwa dia tidak mematikan namanya Elesdipius. Tapi penggunaan glifosat mematikan nggak? Mati. Dan terlebih lagi jika kunci biar tidak berpengaruh terhadap Elesdipius adalah gunakan herbisida sesuai dengan takarannya dengan menggunakan cara yang benar itu. Tapi kalau dia sudah bulat apa namanya kacangannya udah banyak, apa yang terjadi? Ya udah penggunaan fluroxypyr tok saja. Glifosatnya nggak usah. Mati juga. Tapi butuh waktu yang memang agak relatif lebih lama dibandingkan kalau dia ada campurannya glifosat. Karena bahwa sekali lagi panen perdana standar 15 sampai 16 ton per hektar per tahun, 26 bulan sampai 36 bulan. Satu-satunya cara adalah dibantu oleh makhluk hidup yang kecil itu yang namanya Elesdipius camerunicus. Tanpa itu ya bisa aja ngos-ngosan lu hidup. Itu maka apalagi masalah hama. Penggunaan apa misalnya pada ulat api, ulat kantong, jika memang ada terdeteksi segera kendalikan di mana serangannya tidak begitu kentara. Jangan dibiarkan terlalu lama. Setelah dideteksi ternyata memang sudah melampaui ambang batas, segera kendalikan. Jangan nunggu-nunggu yang lain.
Karena begitu misalnya kayak ulat api, oh udah serangannya banyak. Penggunaan lambdasi halotrin itu, kalau kita semprotkan ke dalam tanaman kelapa sawit secara menyeluruh, mematikan LSD bius, tidak butuh waktu lebih daripada 2 jam membumi menghanguskan itu semuanya. 2 jam tok, mati. Itu lebih gila lagi Pak, karena insektisida. Yang namanya insektisida, serangga, insek juga, yang mutar ya wajar. Gitu. Oke, ada lagi? Cukup kali? Oke, ini. Khusus apa spesialis jomblo tak kasih kesempatan lah. Izin bertanya, Pak. Silakan. Di padalan gambut itu kan, Pak, banyak yang tadi Bapak jelaskan itu juga yang saya temukan, gulma, namanya itu gulma yang kayak merambat itu anak kayu itu, Pak. Dan sementara kalau kita menggunakan yang sistemik itu yang belum keras, yang tidak terlalu keras itu Nggak mati. nggak mati, Pak. Nah, sementara kan di lahan gambut itu kan banyak itu, Pak. Dan banyak juga masyarakat sering mengeluh untuk persoalan itu. Yang biasanya masyarakat itu bilang cakar lang gitu, Pak. Oke. Makasih, Pak. Jadi ternyata cakar lang itu kalau pakai galon juga nggak 100% mati. Cara mematikannya gimana? Ini dicampurin. Glifosat dicampur dengan triklopir. Pertanyaannya Bapak, ini di perusahaan tapi nggak ada standarnya. Benar, ini nggak ada standarnya. Karena setelah dihapuskan namanya paraquat itu, maka sekarang cakar lang ya ini di masyarakat sekarang dipakai ini. Triklopir dicampur dengan glifosat. 30 cc dicampur glifosatnya misalnya 40 cc mati. Itu. Tapi sekali lagi cakar lang juga sama. Ketika penggunaan tertentu, dengan dosis tertentu juga tidak akan mati langsung 100% mati, juga harus ada ulangannya. Itu, harus ada ulangannya. Seperti itu. Ulangannya udah 1 hari juga. Oh enggak lah, tunggu nanti ada tumbuh. Jadi kunci dari mengulanginya itu kalau misalnya gulma itu ada tumbuh dulu kecil-kecil sih, semprot lagi. Itu. Tunas barunya semprot lagi. Mungkin saja dulu ya. Cukup ya. Jam berapa sekarang? Oke, nanti kita lanjutkan lagi sesinya di sana. Dan terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan sama kalian semuanya adalah Anda calon pemimpin di sebuah divisi, maka Anda harus memahami karakter ini semuanya. Karena apa yang kamu semprotkan itu semuanya duit. Duit tidak bisa diulangi kembali. Anda salah maka tidak bisa diulangi kembali. Di sisi lain bahwa yang nyemprot juga harus kamu lindungi. Karena kamu juga punya karyawan yang bersentuhan dengan racun-racun ini. Maka kita rewel terhadap hidupnya dia itu jauh lebih baik dibandingkan kita hanya bisa menerima akibatnya saja. Maka sarannya Pendi adalah kepada kalian semuanya adalah sering dikumpulkan. Bapak ibu-ibu semuanya pakai maskernya. Pakai kaos tangannya, wajib kamu sampaikan. Walaupun kadang-kadang dalam pelatihan-pelatihan semprot itu selalu sampaikan, seolah-olah Pendi itu kok ceritanya maut, karena memang jangan sampai kalian seperti Pendi yang pernah ngalamin karyawan kesemprot paraquat terlalu banyak pernah. Nyemprot susu, apalagi kalian nanti di LC nyemprot. Satu sistem apa namanya di dalam prinsip Bapak nyemprotannya tidak boleh melawan angin. Udah aku bilang dari awal jangan melawan anginnya. Kalau memang dari sini ke sana, anginnya dari sana, kita nyemprotnya dari sana ke sini. Anginnya dari sini ke sana, kamu nyemprotnya dari sini. Jangan anginnya dari sana, kita nyemprotnya dari sini. Apalagi gulmanya udah cukup tinggi. Bus. Yang terjadi apa? Ngeletak, bam, pingsan. Walaupun yang namanya paraquat sendiri di perusahaan sekarang udah nggak ada. Walaupun nanti Anda cari referensi yang namanya Fuller Earth. Fuller Earth ini adalah kayak liat penetralisir. Jadi kayak memang dibuat dari apa namanya? Dari tanah liat yang bisa diminumkan kepada si korban yang bisa menetralisir di dalam tubuhnya dia. Namanya Fuller Earth. Oke, nanti Anda cari ya di internet ya. Oke, mungkin saja dulu. Terima kasih dan salam sehat buat kita semuanya.
Sekali lagi, salam planter Indonesia. Jaya selalu, Planter Indonesia.